Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Azizah Faridatul Jannah, NIM Ibu T 2019-1374. Jadi mohon maaf untuk hari ini Ibu tidak bisa ke sekolah dikarenakan Ibu masih ada kegiatan di luar sekolah. Jadi Ibu akan menjelaskan pembelajaran lewat media sosial. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang pengertian haji, hukum haji, syarat-syarat haji, dan lain-lain. Jadi yang pertama adalah pengertian haji. Apa sih Bu pengertian haji itu? Jadi haji di sini adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf, dan ibadah-ibadah lainnya. Untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan keridhoannya dalam waktu yang telah ditentukan. Yang kedua di sini hukum haji. Jadi hukum haji itu adalah wajib ain. Apa itu wajib ain, Bu? Jadi wajib ain di sini yaitu orang muslim dan tidak boleh diwakilkan. Kecuali yang telah meninggal itu boleh ya diwakilkan dengan anaknya. Nah, jadi hukum haji di sini sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Jadi, hukum haji dituliskan dalam Al-Quran dan juga hadis. Surat yang menerangkan kewajiban haji yaitu surat Ali Imran ayat 97 yang berbunyi fihi ayatum bainatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminu wallahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang berarti di sana terdapat tanda-tanda yang jelas. Di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasuki Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya atau tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Yang ketiga, syarat-syarat wajib haji. Apa aja sih Bu syarat-syarat wajib haji di sini? Jadi yang pertama itu beragama Islam. Semisal beragama Hindu apa boleh Bu? Jadi tidak diperbolehkan. Dan itu juga tidak sah bagi agama lain. Yang kedua, berakal. Tidak wajib haji bagi orang gila dan orang bodoh. Yang ketiga, balik. Tidak wajib haji bagi anak-anak. Kalau anak-anak mengerjakannya, hajinya sah sebagai amal sunnah. Kalau sudah cukup umur atau dewasa, wajib melaksanakannya kembali. Yang keempat, yakni merdeka. Tidak wajib haji bagi budak atau hamba sahaya. Budak mengerjakannya, hajinya sah apabila telah merdeka, wajib melaksanakannya kembali. Yang kelima, kuasa atau mampu. Tidak wajib bagi orang yang tidak mampu, bagi mampu harta, kesehatan maupun dalam perjalanan.
Selanjutnya nomor 4. Nomor 4 yaitu rukun haji. Yang pertama ihram. Ihram yaitu berniat memulai mengerjakan ibadah haji ataupun umroh. Ini merupakan pekerjaan pertama sebagaimana takbiratul ihram dalam sholat. Yang kedua, wukuf di padang Arafah, yaitu mulai tergelincir matahari atau waktu duhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga, tawaf. Tawaf ini sering disebut tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Dilakukan pada hari raya Nahar sampai berakhir hari Tasyrik. Selanjutnya sa'i, yaitu berlari-lari kecil dari Bukit Safa dan Marwah. Yang kelima, tahallul, yaitu mencukur atau menggunting rambut, sekurang-kurangnya menggunting 3 helai rambut. Yang terakhir, tertib. Tertib yaitu mendahulukan yang semestinya dahulu dari rukun-rukun yang Ibu jelaskan barusan. Yang keenam, mikot haji. Jadi mikot haji di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama mikot zamani, yang kedua mikot makani. Jadi mikot zamani ini adalah waktu sahnya diselenggarakan pekerjaan-pekerjaan haji. Orang yang melaksanakan ibadah haji, ia harus melaksanakannya pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Tidak dapat dikerjakan pada sembarang waktu. Sedangkan mikot makani itu tempat memulai ihram bagi orang-orang yang hendak mengerjakan haji dan umroh. Nomor 7, muharramat haji dan dam. Muharramat haji ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang selama mengerjakan haji. Meninggalkan muharramat haji termasuk wajib haji. Jadi apabila salah satu muharramat itu dilanggar, wajib atas orang yang melanggarnya membayar dam. Jadi dam di sini adalah denda. Contoh perbuatan-perbuatan yang dilarang selama mengerjakan haji. Yang pertama yaitu senggama, seperti mencium, menyentuh dengan syahwat, berbicara tentang seks, dan sebagainya. Nomor 2, memakai pakaian yang berjahit dan memakai sarung bagi laki-laki. Yang ketiga, mengenakan cadar dan sarung bagi wanita. Yang keempat, memakai harum-haruman serta minyak rambut. Yang kelima, menutup kepala bagi laki-laki, kecuali karena hajat. Bila terpaksa menutup kepala, maka ia wajib membayar dam atau denda. Selanjutnya, melangsungkan akad nikah bagi dirinya atau menikahkan orang lain sebagai wali atau wakil. Selanjutnya, memotong rambut atau kuku dengan menggunting, mencukur, atau memotongnya, baik rambut, kepala, atau lainnya. Dilarang dalam keadaan ihram. Terakhir, sengaja memburu dan Selanjutnya, pengertian dam atau denda. Dam dari segi bahasa berarti darah. Sedangkan menurut istilah adalah mengalirkan darah atau menyembelih ternak seperti kambing, unta, atau sapi. Ditanam haram untuk memenuhi ketentuan manasik haji. Yang ke-8, sunnah haji. Jadi sunnah di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, membaca talbiyah.
Yang kedua, melaksanakan tawaf kudum. Yang ketiga, membaca sholawat dan doa sesudah bacaan talbiyah. Selanjutnya, jenis haji. Yang pertama, haji ifrad, berarti menyendiri. Pelaksanaan ibadah haji disebut ifrad bila seseorang bermaksud menyendirikan, baik menyendirikan haji maupun menyendirikan umroh. Dalam hal ini, yang didahulukan adalah ibadah haji. Artinya, ketika mengenakan pakaian ihram di mikotnya, orang tersebut berniat melaksanakan ibadah haji dahulu. Apabila ibadah haji sudah selesai, maka orang tersebut mengenakan ihram kembali untuk melaksanakan umroh. Yang kedua, haji tamatu, mempunyai arti bersenang-senang atau bersantai-santai dengan melakukan umroh terlebih dahulu di bulan-bulan haji. Lain bertahallul, kemudian mengenakan pakaian ihram lagi untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun yang sama. Tamattu juga berarti melaksanakan ibadah di dalam bulan-bulan serta di dalam tahun yang sama, tanpa terlebih dahulu pulang ke negeri asal. Yang ketiga, haji qiran. Haji qiran di sini mengandung arti menggabungkan atau menyatukan. Yang dimaksud di sini adalah menyatukan atau menggabungkan berihram untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Haji qiran dilakukan dengan tetap berpakaian ihram sejak mikot makani dan melaksanakan semua rukun dan wajib haji sampai selesai. Meskipun begitu, akan memakan waktu lama. Adapun tempat-tempat bersejarah yang meskipun bukan rukun haji, namun biasa dikunjungi oleh para jamaah haji atau peziarah lainnya, seperti Jabal Nur. Jadi Jabal Nur ini terletak kurang lebih 6 km di sebelah utara Masjidil Haram. Di puncaknya terdapat sebuah gua yang terkenal dengan nama Gua Hiro. Di gua inilah Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Jabal Sur. Jabal Sur terletak kurang lebih 6 km di sebelah selatan Masjidil Haram. Untuk mencapai Gua Sur ini memerlukan perjalanan mendaki selama 1,5 jam. Di gunung inilah Nabi Muhammad dan Abu Bakar Asy-Siddiq bersembunyi dari kepungan orang Quraisy ketika hendak hijrah ke Madinah. Selanjutnya ada Jabal Rahmah, yaitu tempat bertemunya Nabi Adam dan Hawa setelah keduanya terpisah saat turun dari surga. Peristiwa pentingnya adalah tempat turunnya wahyu yang terakhir pada Nabi Muhammad, yaitu surah Al-Maidah ayat 3. Selanjutnya Jabal Uhud, atau bisa dikatakan Gunung Uhud. Nah, Gunung Uhud ini terletak kurang lebih 5 km dari pusat kota Madinah. Di bukit inilah terjadi perang dahsyat antara kaum muslimin melawan kaum musyrikin Mekah. Dalam pertempuran tersebut gugur 70 orang syuhada, di antaranya Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad. Kecintaan Rasulullah pada para syuhada Uhud membuat dia selalu menziarahinya hampir setiap tahun. Untuk itu Jabal Uhud menjadi salah satu tempat penting untuk diziarahi. Adapun makam baki ini adalah tanah kuburan untuk penduduk sejak zaman jahiliyah sampai sekarang. Jamaah haji yang meninggal di Madinah dimakamkan
di Baqi, letaknya di sebelah timur dari Masjid Nabawi. Disinilah makam Utsman bin Affan, para istri Nabi, putra dan putrinya, dan para sahabat dimakamkan di sana. Ada banyak perbedaan makam seperti di Tanah Suci ini dengan makam yang ada di Indonesia, terutama dalam hal peletakan batu nisan. Hanya ini penjelasan dari Ibu. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa dilanjutkan di minggu selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.